punya uang, kita lagi di atas, dia berkawan. Tapi apabila kita sudah miskin, kita sudah jatuh, sudah hina, dia tak mau berkawan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Setelah kita memuja dan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah, tak lupa pula kata-kata takdiman wal ikraman saya kepada Abun selaku pimpinan dayah, selaku ayahanda rohani kita bersama, pimpinan dayah Ashabul Yamin beserta dengan keluarga. Semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah. Penghormatan saya yang selanjutnya kepada dewan-dewanku yang telah bernaung dalam dayah Ashabul Yamin, yang sudi kiranya telah mengajarkan kami siang dan malam dan tak pernah mendapatkan imbalan. Semoga selalu disehatkan dan dilimpahkan rahmat oleh Allah. Dan penghormatan saya umumnya kepada seluruh sidang jamaah talabah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 4 kebahagiaan yang dikatakan oleh Nabi. 4 kebahagiaan dunia. Apa yang pertama? Kebahagiaan di dunia, kata Nabi, yang pertama adalah khairun nas. Siapakah orang yang paling bahagia itu? Anfa'alun nas. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Ada kebahagiaan saat melihat orang lain bahagia. Itulah kebahagiaan. Minimal kebahagiaan itu adalah ikhwatus surur. Dapat membahagiakan, dapat memberikan makanan, berikan. Dapat berikan pakaian, kasihkan. Dapat berikan uang, berikan. Dapat sekolahkan dia, sekolahkan. Ada sebuah kisah di Aceh. Setelah dikuliahkan sampai tamat sarjana sehingga sukses, diungkit-ungkit, dipangkit-pangkit. Kalau bukan karena aku dulu, engkau tak jadi apa-apa. Sakit hatinya, gelisah hatinya. Jadi apabila sanggup bantu, bantulah. Tapi apabila tak sanggup menolong, bercakap-cakaplah yang elok, bercakap-cakaplah yang baik, lebih baik. Makanya apabila sanggup bantu, bantu. Karena apabila tak sanggup bantu, bercakap-cakaplah yang baik, jadilah. Kebahagiaan yang kedua, kata Nabi, adalah ajar saleh. Orang-orang yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan sahabat yang saleh. Karena sahabat yang saleh ini saat melihat kita agak-agaknya telah terjerumus ke dalam jalan yang sesat, ditariklah kita balik ke jalan yang lurus. Sungguh tak bernilai harganya. Karena sahabat yang saleh ini tak dapat dibayar dengan materi, tak dapat ditukar dengan benda. Sungguh berharga. Karena sahabat yang soleh ini, saat kita di ruang ICU, di ruang sakit, dialah yang membisikkan di telinga kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isteri kita lupa, mereka terlalu bersedih. Anak kita lupa karena kita sudah meninggal. Tapi sahabat yang soleh ini, setelah kita meninggal, dia berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak pernah putus tali persaudaraan. Karena sahabat yang soleh dikatakan oleh Nabi adalah sahabat yang selalu berada di samping kita,
Itulah sahabat yang soleh, yang setia. Karena sungguh betul kata-kata orang dulu, kasih sayang ibu di sepanjang jalan, kasih sayang ayah di simpang jalan, kasih sayang sahabat ada berada, kasih sayang ibu walaupun apapun yang terjadi, dia akan selalu menemani kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Tapi kasih sayang ayah, walaupun apa yang terjadi, dia akan selalu menunggu kita di sepanjang jalan hidup kita. Tapi kasih sayang sahabat ada berada, ada kita lagi punya uang, kita lagi di atas, dia berkawan. Tapi apabila kita sudah miskin, kita sudah jatuh, sudah hina, dia tak mau berkawan lagi. Itu bukan sahabat yang soleh. Jadi berhati-hatilah memilih kawan yang soleh. Kebahagiaan Nabi, kata Nabi yang ketiga di dunia ini adalah markabul hani, kendaraan yang nyaman, yang tenang, yang tentram, yang dapat mengantarkan kita ke tempat kebaikan. Itulah sahabat yang soleh. Ada sebuah kisah, ada seorang jamaah yang ingin mengajak gurunya ke rumahnya, tapi malu karena mobilnya tak mewah, mobil yang butut, mobil yang tak bagus lagi. Pak Ustaz, saya ingin mengajak Pak Ustaz ke rumah saya, tapi saya malu. Apa malu? Karena mobil saya ini butut Pak Ustaz, tak mewah. Pak, dengar Pak, mobil inilah yang saya lihat yang selalu terparkir di depan masjid saat majlis ta'lim. Mobil inilah yang selalu terparkir di depan masjid saat hari Jumat. Inilah kebahagiaan Bapak, mobil kebahagiaan Bapak, kata Nabi. Mobil yang dapat mengantarkan kita ke tempat kebaikan, mobil yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang diridhai oleh Allah. Inilah kebahagiaan Bapak. Bukan mobil mewah, tapi hanya dapat mengantarkan kita ke tempat kemaksiatan, ke tempat yang tak diridhai oleh Allah, ke diskotik, ke tempat berjudi, ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Kebahagiaan yang keempat, kata Nabi, adalah Baitul Jamil, rumah yang mewah, rumah yang besar. Tapi di sini bukan rumah yang besar yang gedongan, tapi rumah yang dapat menyejukkan hati, rumah yang selalu dipadati dengan ibadah. Karena apabila rumah yang besar ini bertentangan dengan rumah Nabi kecil. Kata, apabila Nabi solat hanya muat 2 orang. Apabila Nabi solat, istrinya Sayyidatuna Aisyah mengikutinya di belakang, hanya muat 2 orang. Ditafsirkan oleh para ulama, ini ada 2 maknanya. Yang pertama, mobil rumah yang mewah. Yang kedua adalah hati yang lapang, hati yang dapat menerima cobaan ujian dari Allah, yang selalu sabar menerima cobaan dari Allah. Inilah sekian yang dapat saya katakan. Kesimpulan yang dapat diambil pada kesempatan kali ini adalah, marilah kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini selalu berbuat kebaikan sehingga mendapatkan kebahagiaan yang dikatakan oleh Nabi. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan, kejanggalan maupun kekurangan. Maklumlah, saya masih seorang penuntut, masih seorang yang fakir akan ilmu, tak ada ilmu. Saya tak layak menasihati orang lain karena saya ini belum apa-apa, belum punya apa-apa, tak punya apa-apa. Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.